Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di dalam program GPDC, Glow Pastoral Digital Channel, dan bersama saya, Pastor Daniel Benjamin. Hari ini saya sedang melakukan perjalanan ke South Africa, saudara, ke Johannesburg dan juga ke Durban. Dan selama 2 minggu ke depan, saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian yang ada di Indonesia, supaya perjalanan ini bukan hanya jadi berkat buat umat Tuhan yang ada di South Africa, tetapi juga buat kita semua yang ada di Indonesia. Saya ajak kita semua untuk ikuti perjalanan hari lepas hari, sehingga banyak yang bertanya kan begini, apa sih kira-kira yang ada di South Africa? Afrika ini modelnya kayak apa sih? Apa masih ada gedung pencakar langit di sana? Apa ada listrik? Iya kan? Jangan-jangan semuanya tinggal di kubu-kubu, di gubuk-gubuk, dan kiri kanannya ada singa dan juga ada hyena. Nah, mau tahu seperti apa? Ayo kita sama-sama jalani hari lepas hari di dalam perjalanan misi saya ke South Africa. Haleluya! Dan setiap hari saya ingin sharing mengenai firman Tuhan. Hari ini saya ingin sharing yaitu firman Tuhan, saya angkat dari Yesaya 6 ayat yang ke-8. Saya baca buat kita begini. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nah, Tuhan selalu memanggil kita, selalu ada misi Tuhan loh di dalam kehidupan kita, saudara. Dan selalu Tuhan bertanya, siapa yang akan kuutus? Siapa yang mau respon? Siapa yang mau ambil kesempatan ketika panggilan Tuhan ini datang, iya kan? Alih-alih kita respon, biasanya orang kalau mau perjalanan internasional, ya mbok ke tempat-tempat yang enak gitu loh. Kalau Tuhan namanya panggilan, ya, panggilan Tuhan itu harusnya ke Amerika, harusnya ke Eropa, harusnya ke Australia, tempat-tempat yang asik-asik. Saya mau bilang itu namanya wisatawan, bro. Itu namanya wisatawan, sis. Tapi memang kalau namanya panggilan Tuhan, di mana pintu terbuka dan kesempatan ada, masuk, saudara. Namanya juga panggilan Tuhan, bukan panggilan jalan-jalan ke Disneyland, bukan jalan-jalan untuk nikmati salju ataupun nikmati kota-kota yang modern. Nah, hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk melayani ke South Africa. Makanya siapa yang akan kuutus? Ini aku, utuslah aku. Saya berdoa kita semua juga punya respon yang sama, saudara, ketika panggilan Tuhan itu datang. Nah, melihat ayat ini, saya jadi teringat ada beberapa hal yang saya ingin sharing buat kita sekalian. Yang pertama adalah Tuhan selalu memanggil. Ada panggilan Tuhan untuk melayani internasional. Ada panggilan Tuhan untuk melayani ke desa-desa. Ada panggilan Tuhan untuk melayani orang-orang di kota. Ada panggilan Tuhan untuk kita melayani orang-orang yang sakit. Orang-orang yang penuh dengan tekanan hidup dan juga stres. Nah, pastikan kita memiliki kompetensi, kemampuan di dalam panggilan Tuhan yang ada. Yesaya punya kompetensi. Yesaya dipanggil untuk menjadi nabi dan dia berhasil di dalamnya. Ini dia, saudara. Kalau kita mau responi panggilan Tuhan, jangan hanya startnya bagus, ujung-ujungnya berantakan. Startnya hebat, semangatnya kuat, tapi ujung-ujungnya kita nggak sanggup, kita menyerah, kita ngos-ngosan. Nah, ingat baik-baik, kita harus meresponi panggilan Tuhan dengan apa? Kompetensi. Apa itu kompetensi? Ini yang saya sebut dengan latar belakang kita harus matching dengan panggilannya. Iya dong, betul kan? Kalau memang panggilannya adalah penginjilan, apakah kita punya panggilan penginjilan, jawatan penginjilan yang semakin mengerucut? Semua orang memang punya panggilan untuk penginjilan. Tapi makin lama maka panggilan itu harus makin tajam. Nah, itu yang disebut kompetensi. Pendidikan juga jangan lupa, saudara. Ambil pendidikan S1, S2, bahkan sampai S3 di dalam bidang teologi sekalian, saudara. Supaya apa? Waktu panggilan itu datang, maka kita tahu kita diperlengkapi secara akademis, diperlengkapi secara pengalaman, diperlengkapi secara penulisan, karya ilmiah, diperlengkapi dengan segala hal. Nah, itu sebabnya responi panggilan Tuhan dengan apa? Kompetensi. Pendidikan itu penting, latar belakang Anda. Kalau panggilan Tuhan adalah untuk menjadi pengajar, pastikan Anda punya pendidikan Master of
Christian Studies ataupun Master Pendidikan Agama Kristen, Sarjana Pendidikan Agama Kristen. Kalau panggilannya adalah menjadi gembala, pastikan Anda diordinansi oleh denominasi Anda, saudara. Kalau panggilannya adalah untuk menjadi seorang dosen, pastikan Anda memiliki nomor induk dosen nasional dan sebagainya, saudara. Tentu saja sesuai dengan kompetensi masing-masing. Dan juga yang kedua, jangan lupa peralatan, perangkat, infrastruktur harus mendukung, saudara. Namanya semangat tanpa perangkat sama aja omong kosong, betul nggak? Semangat butuh kuat, tapi Anda juga perlu yayasan, lembaga pengutusan, dan juga semua koneksi yang ada, sehingga Anda bisa mencapai penetrasi setiap pintu-pintu yang tertutup. Jangan lupa dengan dana. Nah, iya kan? Jangan sampai nafsu besar, tenaga kurang. Nggak akan nyampe kemana-mana. Tapi pastikan ada penyokong, pastikan ada dana yang Anda sisihkan, pastikan Anda investasi, karena namanya panggilan Tuhan pasti itu berkorban, saudara. Supaya apa? Supaya kita berhasil di dalam pelayanan dan juga setiap panggilan yang Tuhan tentukan dalam hidup kita. Ingat baik-baik, yang terakhir jangan sombong. Semua namanya juga pelayanan. Pelayanan dasar katanya, akar katanya adalah layan atau melayani, iya kan? Jangan sampai hati sombong, jangan sampai hanya cari nama, jangan hanya sampai supaya kepalamu besar karena dipakai ke sana, dipanggil ke sini, melayani sini, melayani situ. Tapi tetap kita berkata setelah semuanya selesai kita lakukan, aku adalah hamba yang tidak berharga di matamu Tuhan. Lakukan apa saja sesuai dengan kehendak-Mu. Tetapi ingat baik-baik, kalau kita rendah hati, justru Tuhan akan mengangkat kita naik tinggi dan tinggi dan tinggi. Dan berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu hari ini. Biarlah kami semua menjadi utusan Tuhan. Amen. Nah, jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share supaya GPDC tetap menjadi berkat buat banyak orang. God bless. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplas, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Dan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Amin. Amin.